Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. SMA-SMK yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Sahlan yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Sekaligus terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh warga GPAI Kabupaten Buleleng yang semuanya adalah keluarga Kementerian Agama. Semoga pertemuan kita hari ini senantiasa menjadi pertemuan yang barokah. Jadi marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Dan semakin banyak kita bersyukur, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat nikmat yang berkah dari Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagai ungkapan rasa bangga bahagia kami, saya ucapkan GPAI Kabupaten Buleleng top. Terima kasih. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf karena di pagi hari ini mungkin sebagian ada agenda libur bagi yang 5 hari kerja, atau mungkin sebagian sedang ada kegiatan virtual dengan anak-anak didiknya. Kami ganggu dalam rangka satu kegiatan, insya Allah kegiatannya sangat bermanfaat, yaitu silaturahmi dan doa bersama. Sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, Ustadz Sahlan tadi, pertama kami ingin menyinggung tentang Edaran Menteri Agama RI nomor 17 tahun 2021. Yang mana titik tekan pada edaran ini pertama adalah tentang penyelenggaraan Idul Adha. Penyelenggaraan Idul Adha yang prinsipnya kita diharapkan mematuhi regulasi PPKM darurat ini. Yang mana dalam PPKM darurat ini kita diminta seluruh teman-teman untuk bekerja, belajar mengajar, dan berdoa sekaligus beribadah di rumah. Kemudian himbauan pada SE tersebut juga menekankan tentang malam takbiran, di mana pada suasana malam takbiran kita diminta agar melakukan doa dan takbir dari rumah masing-masing untuk menghindari kerumunan, menghindari keramaian yang boleh jadi itu menjadi sumber penularan COVID-19. Yang ketiga, titik tekan imbauan itu adalah pemotongan hewan kurban. Bahwasanya kita umumnya umat Islam pada hari raya kurban merayakan kurban itu dengan pemotongan hewan kurban. Dan pada saat itu biasanya tidak bisa dihindari perkerumunan, persentuhan banyak orang. Oleh sebab itu, kita diminta yang boleh melakukan pemotongan hewan kurban atau di TKP adalah panitia dan tukang potong saja, atau tukang sembelih. Sehingga kerumunan bisa dihindari dan diminta kepada panitia agar daging kurban itu dibagikan dari door to door atau dari rumah ke rumah untuk menghindari kerumunan. Biasanya orang-orang berkumpul, ngambil sendiri, ngambil rame-rame di tempat penyembelihan atau pemotongan kurban. Inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintah untuk menghindarkan kita dari penularan COVID-19. Demikian Bapak Ibu, SE ini menekankan kepada kita semua agar selamatkan jiwa masing-masing, selamatkan keluarga, tetangga, warga, dan bangsa kita. Pada prinsipnya, itulah yang diharapkan oleh pemerintah, khususnya Menteri Agama, terhadap seluruh warga binaannya, termasuk masyarakat dan warga negara pada umumnya. Kemudian, prinsip lain daripada imbauan
Menteri Agama atau pemerintah pada umumnya berkenaan dengan kegiatan Idul Adha ini, kita tidak diperkenankan untuk melakukan, contoh biasanya kan kita ini jalan-jalan tuh, atau kita mendapatkan tamu. Biasanya begitu, karena suasana Idul Fitri kemarin juga kita dibatasi. Maunya kita suasana Lebaran Idul Kurban ini, kita sudah bisa terbuka. Ternyata Allah berkehendak lain, situasinya masih belum berubah, bahkan rasa-rasanya makin memperketat. Apalagi situasinya masih makin diperketat. Oleh sebab itu, maka di suasana Idul Kurban ini, mohon kiranya baik yang bertamu, mau bertamu, atau menerima tamu, atau mungkin istilahnya open house di Idul Kurban ini, mohon untuk dihindari demi menjaga keselamatan kita semua. Lebih dari itu, teman-teman sekalian, sungguh pun kemudian ada di antara kita menanggapi SE ini dengan pro dan kontra, itu biasa. Maka tugas kita sebagai seluruh warga Kementerian Agama, diminta atau tidak diminta, bila mana kita menemukan hal-hal yang kemudian justru menimbulkan keresahan, semua warga Kementerian Agama berkewajiban untuk menjaga situasi kondusif, tertib di masyarakat dan sosial sekitar kita. Jadi bila mana ada masyarakat bertanya, ada masyarakat yang kemudian tidak menerima, berikan penjelasan dengan sebaik-baiknya, pemahaman yang benar, supaya tidak keliru dalam memahami edaran atau imbauan anjuran pemerintah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penekanan kami berhubungan dengan edaran ini. Selebihnya Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan teman-teman tetap menjaga prokes dengan pencegahan 5M. Semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum doa kita mulai nanti, saya ingin memberikan atau menekankan informasi berkenaan dengan vaksin. Bapak Ibu, bagi yang belum vaksin, silahkan untuk segera, mumpung ada vaksin untuk anak-anak usia 12-17 tahun. Bila mana ada di antara teman-teman yang belum vaksin, bisa titip diri pada anak-anak atau sekolah masing-masing. Dengan demikian, Bapak Ibu turut mendukung program pemerintah yang digalakkan oleh pemerintah saat ini, itu program vaksin untuk seluruh warga, khususnya mereka itu adalah pelayan publik diantaranya kita dan anak-anak usia sekolah. Jadi anak-anak kita sekarang ini sedang didata. Mohon ingatkan anak-anak kita yang sekarang ada di binaan Bapak Ibu, yang ada di SMP, SMA, SMK, ataupun kalau yang ada di SD sudah masuk usia 12 tahun, itu didaftarkan saja, diarahkan ke puskesmas atau tempat vaksin yang ditentukan oleh puskesmas terdekat. Jadi oleh karenanya mohon dukungan bantuan Bapak Ibu, membantu menyampaikan informasi ini ke anak-anak kita, teman-teman kita yang belum vaksin. Yang ketiga, informasi yang berikutnya adalah tentang pemberian informasi tentang informasi pembayaran selisih tukin bagi teman-teman penerima TPG di Kementerian Agama, khususnya guru agama yang bernip Kemenak. Nah, pembayaran selisih tukin ini mengacu kepada 2 poin. Poin pertama adalah besaran TPG Bapak Ibu nanti akan dibandingkan dengan besaran nilai tukin yang kita punya. Besaran TPG-nya misalkan 3,5 juta atau 4 juta lah. TPG-nya nerima 4 juta. Diselisih tukin grade-nya, dia grade tertentu, mungkin yang 4A itu grade-nya 11. Mungkin menerima 4,8, berarti mendapat selisih 300. Insya Allah 300.000 per bulan kali sekian, itu bisa kita ajukan sebagai pembayaran selisih tukin. Nah, oleh karena itu, mohon surat yang sudah kami share kemarin, atau mungkin ada teman yang belum membaca atau belum menemukan sharean itu, tolong di-share ulang kepada teman-teman yang belum mendapatkan informasi.
Nanti biar teman-teman bisa telaah, terutama yang golongan 4, golongan 3D, insya Allah kemungkinan peluangnya mendapatkan rezeki itu ada. Tolong berkas-berkasnya disiapkan. Nanti lebih lanjut Bu Lina akan menyampaikan perkembangan datanya supaya teman-teman tahu posisinya kita dapat apa tidak. Nah, bagi yang masih golongan 3A, 3B kayaknya tipis kemungkinan, tapi tidak ada salahnya. Nanti kita tunggu rekaan data dari Bu Lina, mudah-mudahan ada selisih. Karena pengalaman kemarin di madrasah, kalau selisihnya cuma 100-200 itu tidak ditanggapi oleh BPKP. Karena BPKP yang kemarin melakukan verifikasi, kita mengajukan lumayan banyak, lebih dari 100 orang, dengan nilai mungkin kira-kira 3M. Tiba-tiba turun data kurang lebih 54 orang. Turun 1,2M untuk guru madrasah. Mereka yang merasa diusulkan kemarin banyak bertanya, kok saya tidak dapat? Nah ini kami sampaikan, besok pula urusannya sama. Bila mana Bapak Ibu kita ajukan semua, kalau ada peluang pengajuan selisihnya. Bila mana kemudian nanti dalam ajuan kita itu diproses langsung lanjut oleh BPKP atau Irjen, ternyata Bapak Ibu dianggap berhak, Alhamdulillah. Kalau tidak dianggap berhak, Masya Allah. Jadi tidak usah nanti protes Pak Usni dan kawan-kawan ya, karena kita insya Allah pasti akan perjuangkan hak teman-teman, karena teman-teman memang layak untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Uangnya uang negara, kami tidak mungkin menahannya, pasti. Kalau ada uangnya, ada datanya, layak bayar, kita akan bayarkan. Dan insya Allah pengawas sudah kami tekankan, mohon dibantu. Bila mana ada teman-teman konsultasi, minta tanda tangan, dan data-data pendukung lainnya, supaya teman-teman pengawas juga mendukung atau membantu teman-teman guru PAI, SD, SMP, SMA. Nah, berikutnya yang keberapa ini, yang keempat. Kita berkenaan dengan pelayanan KBM. Bapak Ibu, suasana pelayanan KBM kita, insya Allah PPKM darurat Jawa Bali ini berlanjut bahkan bisa diperluas, insya Allah. Tetapi doa kami sih sebenarnya mau berlanjut atau tidak, yang utama adalah kesehatan dan keselamatan kita Bapak Ibu. Nah kalau berlanjut Bapak Ibu jalani saja. Kalau tidak berlanjut, Bapak Ibu siap tetap memberikan pelayanan terbaik. Oleh sebab itu, berlanjut atau tidaknya PPKM darurat ini wilayah Jawa Bali, kami sangat berharap dan kami mengetahui sesungguhnya semua GPAI Kementerian Agama khususnya maupun GPAI pada umumnya, mereka memiliki kesiapan menghadapi perubahan zaman. Kesiapan dalam menghadapi pembelajaran berbasis virtual. Oleh sebab itu, teman-teman, kami mohon sedianya teman-teman melayani anak-anak kita dengan pelayanan yang optimal, meskipun kita memberikan pelayanan virtual. Adapun kebijakan sekolah kita yang kemudian memberikan tugas piket, kunjungan rumah, atau kombinasi virtual dengan daring dan luring, jadi ada kombinasi daring dan luring, ya silakan teman-teman ditaati atau diikuti. Insyaallah kita tujuannya adalah ikhlas beramal, mencari berkah Allah Ta'ala. Jadi silakan berikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anak-anak kita. Pak Sahlan sering berkeluh kesah, anak-anaknya jawab WA atau ber-WA ketika mau cari nilai. Nah ini persoalannya. Kalau Pak Usni tidak ada keluh kesahnya, karena Pak Usni mau WA atau tidak, muridnya mau jawab atau tidak, mungkin tidak dipeduliin, karena Pak Usni sibuk ngurus cengkeh. Nah, sekarang saya minta tolong dengan hormat teman-teman, apalagi ada niat baik pemerintah memberikan selisih tukin, ini kan kehormatan. Sangat terhormat kita menjadi guru. Bayangkan di luar sana, banyak saudara kita yang di PHK, banyak usahanya yang tutup, dia buka tutup sebelum waktunya. Walaupun memang kita percaya bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar, tetapi tentu rasa syukur kita harus kita sampaikan kepada Allah melalui kerja optimal pelayanan kepada anak didik. Mari teman-teman siapkan pelayanan terbaik. Oleh karenanya tanggung jawab moralnya ada di kita teman-teman. Kalau kita tidak merasa
sebagai seorang yang diberikan amanah mulia, maka rasanya mungkin tugas ini berat. Tetapi kalau kita menerima ini sebagai amanah yang mulia dan panggilan jiwa kita mengajar ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah teman-teman akan terpanggil jiwanya untuk mendampingi anak-anak kita. Ini kami mohon dengan hormat. Beberapa kali di tempat Jumatan, saya temukan anak-anak kita usia SD, SMP maupun SMA. Itu kalau dalam keadaan khutbah, anak-anak kita ribut. Anak-anak kita tidak mengikuti, tidak menyimak khutbah dengan seksama, dengan hikmat. Wilayah kita mungkin tersebar, barangkali anak-anak kita sebagian daripada anak-anak didik Bapak Ibu. Mohon dengan hormat, dengan hormat, ingatkan anak-anak kita untuk selalu taat beribadah, dan kalau ketika mereka datang ke masjid atau tempat ibadah, supaya mereka itu tetap menggunakan prokes, dan mereka itu tahu kaifiat. Seperti khutbah itu kan harusnya anak-anak diam mendengarkan isi khutbah. Tapi kita akhirnya menikmati antara suara khutbah dengan suara anak ribut. Agak miris sebenarnya rasa hati ini ketika dalam situasi seperti itu. Namun saya sangat berharap dan saya berkeyakinan teman-teman bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan pengetahuan dan motivasi kepada anak didik kita, dimanapun mereka berada. Anak-anak muslim itu adalah anak yang soleh-solehah, anak yang menjadi contoh buat keluarganya, anak yang menjadi contoh buat teman-temannya, bahkan bisa menjadi contoh buat sekolah di mana dia melanjutkan atau mengikuti pelajarannya. Nah, oleh karenanya minta tolong sekali teman-teman ingatkan anak-anak didik kita, bila mana mereka di suatu tempat keramaian tetap jaga prokesnya, ketika mereka berada tempat ibadah agar mengikuti ibadah dengan hikmat. Dan tentu edaran tentang edaran 17/2021 ini pun juga harus disampaikan ke anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Berikutnya teman-teman sekalian, tentu pelaporan kehadiran, ya, daftar hadirnya, LKH-nya. Ini Tukin, salah satu tolak ukurnya nanti, Tukin TPG ya. Tukin TPG ini tolak ukurnya adalah daftar hadir. Silakan teman-teman, bila perlu teman-teman tetap buat rekaman daftar hadir manual. Ya, ini untuk menguatkan posisi teman-teman. Daftar hadir manual yang kemudian setiap akhir bulan minta tolong ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini menjaga bila mana sewaktu-waktu daftar hadir virtual atau online kita bermasalah atau dianggap bermasalah oleh pemeriksa. Jadi saya minta tolong demi keselamatan masing-masing kita, Bapak Ibu dan saya, silakan tetap buat daftar hadir manual, baik yang sudah maupun yang akan kita berjalan ini. Karena kita sudah menerima TPG teman-teman ya, dan yang akan datang ini teman-teman juga akan menerima Tukin. Termasuk nanti bila mana Bapak Ibu selaku penerima Tukin 2018-2020 absen per 2018 sampai dengan 2020 harus dimunculkan. Nah itu mungkin ada yang sudah kecak ya, ada sudah hilang, nggak ketemu berkasnya dari sekarang. Jadi walaupun itu tidak untuk pakai Tukin, tetapi juga untuk keselamatan dokumentasi kita pada pembayaran TPG dan uang makan. Uang makan kita dibayar berdasarkan kehadiran. TPG kita dibayar berdasarkan kehadiran. Tukin kita dibayar berdasarkan kehadiran. Khusus untuk TPG, kita harus buktikan dengan laporan kinerja, karena sekarang kita ini ada kinerja dalam kondisi pandemi. Khusus untuk TPG, kita diminta untuk melengkapi RPP atau program administrasi belajar mengajar kita yang ditandatangani oleh pengawas dan kepala madrasah. Nah, untuk Tukin, nanti ada tambahannya teman-teman. Ada LKH yang memang di sana menekankan tusinya Bapak Ibu. Apa tusinya, uraian tugasnya apa? Nah, uraian tugas itu dibuatlah sebagai pekerjaan setiap hari. Hari Senin mengajar dari jam berapa sampai jam berapa. Kan tidak mungkin mengajar full satu hari. Ada di sela-sela mengajar itu ngapain? Nah, itu bisa mengoreksi soal, bisa memperbaiki RPP,
bisa mengikuti seminar online, bisa rapat dan koordinasi, sharing, diskusi tentang lain-lainnya untuk kegiatan pembinaan kesiswaan. Nah, ini saya sampaikan supaya teman-teman tidak bingung mengisi jurnal atau tidak bingung mengisi laporan kinerja nanti. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah bekerja baik, bekerja benar, karena tidak ada dokumen pendukung yang menyatakan kita melakukan pekerjaan itu, maka kita dianggap tidak bekerja oleh pemerintah. Pemerintah pasti dia juga akan sangat komitmen. Bila mana ada dokumen yang lengkap, data dan administrasi yang lengkap, insya Allah pemerintah akan memberikan semua baliannya kesejahteraan itu. Tapi bila mana tidak lengkap, maka pemerintah bisa menarik kembali atau kita dipaksa mengembalikan semua itu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya dengan hormat, dengan dua posisi saya Bapak Ibu cukup berat ya. Saya selaku kasih sebagai pembina kepegawaian dan Bapak Ibu semuanya, sekaligus sebagai PPK, pengelola keuangan dan anggaran di seksi pendidikan Islam. Tentu tugas saya lahir batin untuk menunjang kelancaran tugas Bapak Ibu. Mari kita saling membantu, gotong royong menyelamatkan diri dalam hal urusan pekerjaan maupun dalam hal urusan kesehatan. Dan selebihnya Bapak Ibu, hari ini kami khusus mengajak Bapak Ibu untuk hadir berkumpul melalui dunia virtual, melalui Google Meeting ini, serangkaian upaya kita. Kita sudah ikhtiar menjaga prokes. Negara, pemerintah mengajak kita untuk melakukan doa bersama. Istilahnya melangitkan doa, melangitkan harapan, bermunajat, memohon. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa kita, mengampuni dosa keluarga kita, pemimpin kita, dan juga membimbing kita dengan kesabaran, membimbing kita dengan kekuatan, kesungguhan, dan istiqomah menjalankan tugas ketakwaan kita kepada Allah. Dan selebihnya kita diminta oleh pimpinan kita, baik dari pusat, Kanwil, Kemenak Kabupaten, dan sampailah kepada kita seksi pendidikan Islam, melakukan doa bersama demi keselamatan keluarga kita, keselamatan kita semua, negara dan bangsa kita. Tentu kita juga doakan teman-teman kita yang mungkin sekarang ada yang sakit, semoga segera diberikan atau lekas diberikan kesembuhan. Ada teman kita yang sudah wafat mendahului, baik karena COVID atau bukan, kita iringi dengan doa semoga diberikan ampunan dan ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Dan tentu kita semua Bapak Ibu sekarang hari ini dalam kondisi mengantre mendapat panggilan. Kenapa? Tiap hari di WA, di Facebook, bahkan di masjid sekitar kita, insya Allah mendengar informasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu ini merupakan nasihat baik buat kita semua agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sering berbagi kepada tetangga, tetap berbuat baik kepada sesama, karena COVID ini ujian bagi kita supaya sadar bahwa kita makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, tak punya kuasa dan daya kecuali berharap pada pertolongan Allah. Demikian teman-teman, mohon perkenan Kiai Salih Subroto hari ini untuk memandu kita berdoa. Semoga dengan ikhlasnya, pengaminan doa kita, maka salah satu di antara kita atau semuanya di antara kita, doanya dikabulkan Allah Ta'ala, menggugat COVID, supaya COVID segera berlalu. Kemudian Allah kabulkan, semoga kita selamat, sehat, dan sejahtera lahir dan batin. Demikian Bapak Ibu sekalian, bila mana ada penyampaian saya ada yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mohon Bapak Kiai Subroto untuk di terakhir. Silakan Pak Sli. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama, mudah-mudahan khususnya keluarga kita
dan kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini, anak didik kita, dan juga umumnya untuk keselamatan bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan wabah ini cepatlah berlalu, cepat diangkat oleh Allah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyir asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma barik lana fi umrina wa auladina wa rizqina. Allahumma barik lana fi umrina wa auladina wa rizqina. Allahumma barik lana fi umrina wa auladina wa rizqina. Ya ilahana wa anta khaliqu halana ya Allah. Ya Rabbana anta ya Rahim. Anta as-sami'ul alim. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa zawjatina wa talamidana minas salihin wal muhsinin was sabirin was syakirin wal alimin wal arifin wal muhtadin bi hidayatil Quran. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarat Makkah al Madinah wa ziyarat nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Assalamualaikum إياك نعبد warahmatullahi وإياك نستعين wabarakatuh. اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.